Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Aditya Kristo dari GKI Manyar, Surabaya. Ada satu bagian perikop yang akan melandasi perenungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, diambil dari Matius pasal 18 ayat 12 hingga ayat ke-14. Perikop ini diambil dari salah satu bacaan leksionari harian yang jatuh tepat pada hari ini. Saya akan membacakannya. Matius 18 ayat 12 hingga ayat ke-14. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita berhenti di ayat yang ke-14. Saudaraku, siapa yang tidak pernah mendengar kisah perumpamaan tentang domba yang hilang ini? Sebuah kisah, sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Mungkin Anda sudah puluhan atau ratusan kali membaca bagian perikop ini, atau mendengar khotbah atau renungan-renungan tentang perumpamaan ini. Kalau ada 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, sang empunya kawanan domba itu akan pergi meninggalkan yang 99 dan pergi mencari satu ekor domba yang sesat itu. Tentu ini adalah satu berita penghiburan bagi kita yang mungkin pernah merasa, kalau saya jatuh, kalau saya terhilang, kalau saya tersesat, apakah Tuhan masih berkenan dengan kehidupan saya? Apakah Tuhan masih mencari saya? Apakah saya masih berharga di mata Tuhan? Perumpamaan ini dengan jelas, dengan tegas memberikan jawaban bahwa sang empunya itu mencari yang satu ekor dan meninggalkan yang 99 ekor. Betapa berharganya orang yang tersesat atau yang terhilang seperti seekor domba ini di mata Tuhan. Tapi saudara, seringkali kita lupa bahwa perikop ini tidak bisa dibaca secara terpisah dengan bagian yang ada di bawahnya. Nanti saya sarankan Bapak Ibu Saudara membaca kelanjutan dari perumpamaan ini di ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ini konteks terdekat yang bisa kita pertimbangkan juga untuk kita renungkan. Kalau Anda melanjutkan pembacaannya sampai ke ayat yang 15, 16, 17 sampai ke 20, maka perikop di bawah bagian perumpamaan tentang domba yang hilang diberi judul tentang menasehati sesama saudara. Kita sama-sama tahu ceritanya. Ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, atau kalau saya memakai bahasa yang dipakai Yesus dalam perumpamaan, apabila saudaramu tersesat, terhilang di dalam perbuatan dosanya, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ada proses berikutnya, ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tapi belum selesai sampai di sana, saudara. Ada kelanjutannya di ayat yang ke-17. Ini kesimpulannya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Perikop ini bagian ayat 15-20 seringkali dipakai menjadi landasan untuk penggembalaan gerejawi. Saudara, domba yang tersesat dan terhilang, walaupun 1 ekor dicari oleh sang empunya. Tetapi jangan lupa juga kalau kita membaca kelanjutannya, ternyata itu bukan satu-satunya pesan yang mau disampaikan. Sang empunya mencari yang tersesat, itu benar. Tetapi yang tersesat itu pun diharapkan juga menunjukkan sebuah inisiatif pertobatan di dalam kehidupannya.
Dan yang menarik saudara, kalau Anda membaca paralel kisah tentang perumpamaan domba yang hilang yang dicatat dalam Injil Lukas, penginjil Lukas bahkan merangkainya dalam sebuah rangkaian trilogi. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang, kisahnya identik dengan yang ada dalam Injil Matius. Dirangkai lagi dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan bagian ketiga dirangkai lagi dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anda tentu pernah mendengar kisah perumpamaan trilogi dalam Injil Lukas yang sangat terkenal itu. Perumpamaan tentang domba yang hilang tidak bisa dibaca terpisah dari perumpamaan tentang dirham yang hilang dan anak yang hilang di dalam perspektif penginjil Lukas. Nah, ini menarik, saudara. Di dalam Injil Lukas, domba yang hilang, sang empunya domba menunjukkan gestur dia mencari domba yang hilang. Bagian kedua, dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang, sang pemilik dirham juga menunjukkan gestur dia berinisiatif mencari dirham yang hilang itu. Tetapi yang ketiga, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, sang bapa tidak menunjukkan gestur dia pergi mencari anaknya yang terhilang. Tetapi apa gestur dari bapa yang baik itu dalam kisah perumpamaan anak yang hilang? Gesturnya adalah sang bapa menantikan di rumah. Dia menanti di rumah kapan anaknya yang hilang itu sadar dan kembali pulang ke rumahnya, bertobat dan kembali. Itu artinya, saudara, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Allah mencari yang terhilang. Allah mencintai mereka yang tersesat. Orang-orang yang terhilang dan tersesat berharga di mata Tuhan. Iya, tetapi di sisi yang lain yang tidak pernah kita boleh lupakan, apalagi di dalam perenungan kita di sepanjang masa-masa Prapaskah ini, Allah yang sama juga menghendaki gestur pertobatan, inisiatif pertobatan dari kita. Dan saudara, saya kira itulah yang menunjukkan sikap iman kita sebagai orang-orang yang dewasa. Bukan hanya dewasa secara usia, tetapi juga dewasa di dalam iman. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang selalu ingin dicari, tetapi juga menjadi orang-orang yang punya inisiatif untuk menunjukkan pertobatan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Allah mencari yang tersesat dan terhilang. Ya, tetapi dia juga menghendaki agar setiap orang yang terhilang, saudara dan saya, menunjukkan inisiatif pertobatan dari hari ke hari. Keduanya harus berjalan secara selaras dan seimbang. Selamat menjelang Minggu Prapaskah yang kedua. Selamat merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sebagai Sang Gembala yang baik selalu mencari domba-dombamu yang terhilang. Tetapi ajarlah kami hari ini dan setiap hari juga untuk selalu menyadari bahwa kami pun juga dirindukan oleh Allah untuk selalu menunjukkan gestur pertobatan, inisiatif pertobatan itu. Karena kami lemah, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menyadari kelemahan kami dan bahkan menyambut uluran tangan cinta Allah untuk kembali pulang setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.